Teman-teman, selamat datang di Persona Channel Test dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sedang mengikuti seleksi tahap 2 yang telah lulus seleksi administrasi dan juga bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi CPNS di tahun 2025. Nah, pada video kali ini bagi teman-teman yang mengambil formasi jabatan operator layanan kesehatan yang memerlukan latihan soal dan juga materi-materi agar untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus untuk seleksinya dan tentunya materi dan juga soal sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB terbaru dan juga FR dari teman-teman kita yang telah lulus di tahap pertama dan juga SKB CPNS di tahun 2024. Sebelum kita mulai jangan lupa di-subscribe dan jika sudah saya ucapkan terima kasih. Dan mari kita mulai ke informasi selanjutnya. Bagi teman-teman yang mengambil formasi atau seleksi P3K tahap 2 untuk jadwal pelaksanaan tes dengan CAT sendiri untuk kompetensi akan dilaksanakan tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025. Dan selanjutnya, mungkin teman-teman sudah pada tahu terkait apa saja yang akan diteskan untuk seleksi kompetensi P3K. Nah, saya akan informasikan ulang kembali bahwa ada 4 subtes yang akan teman-teman dapatkan pada saat nanti tes CAT. Yang pertama ada tes kompetensi teknis sesuai dengan formasi yang teman-teman apply atau yang teman-teman lamar. Yang kedua ada tes manajerial, ada tes sosiokultural, dan yang keempat ada tes wawancara. Nah, bagi teman-teman yang ingin menguji kemampuan manajerial, sosiokultural, dan wawancara, saya sudah buatkan video fullnya. Silahkan cek linknya di deskripsi untuk mengikuti tes manajerial, tes sosiokultural, dan wawancara. Nah, kemudian jika teman-teman untuk hasilnya kurang maksimal, nah teman-teman bisa ikuti video ini karena di sini kita akan beritahu bahwa untuk menjawab keempat subtes ini sudah diberikan kisi-kisi oleh Kemenpar RB. Jadi teman-teman setiap jawaban harus mengacu pada kisi-kisi yang diberikan oleh Kemenpan RB supaya poinnya menjadi maksimal. Dan mari kita mulai ke materi yang pertama terkait tes manajerial. Nah, untuk tes manajerial sendiri itu ada 8 kompetensi atau pokok materi yang harus teman-teman kuasai. Di antaranya integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengolah perubahan dan pengambilan keputusan. Jadi untuk setiap kompetensi ada definisi dan indikator perilaku. Indikator perilaku tersebut untuk sebagai referensi dalam menjawab setiap pertanyaan. Nah, kita mulai dari kompetensi yang pertama yakni integritas. Nah, di sini teman-teman kita sudah rangkumkan buat teman-teman untuk mempermudah belajar setiap kompetensi baik manajerial ataupun sosiokultural serta wawancara. Di sini kita mulai dari integritas. Nah, kita harus tahu terkait integritas sendiri itu apa sih? Nah, untuk definisinya sendiri yang dikeluarkan oleh BKD dan juga Kemenpan RB, yakni ini ya, kita sudah susunkan buat teman-teman, yakni konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Nah, definisi ini, jika teman-teman nanti pada saat tes manajerial mendapatkan definisi seperti ini, maka teman-teman harus menjawab sesuai dengan indikator perilaku yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Di antaranya, indikator yang pertama, yakni level 1, deskripsinya, mampu bertindak sesuai dengan nilai norma etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Nah, di sini teman-teman harus mengacu pada ini ya pilihan jawabannya, yakni bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Cari jawaban jika mendapatkan definisi ini, jawab sesuai dengan indikator perilaku yang ada di sini. Melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi, kemudian tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi dan seterusnya. Teman-teman bisa di-pause. Oke, dan ini adalah preview saja. Jika teman-teman tertarik, nanti saya akan infokan file apa saja yang akan teman-teman dapat.
di akhir video. Selanjutnya kita masuk ke materi teknis. Untuk materi teknis sendiri, sama juga sudah dikeluarkan oleh Kemenpan.RB terkait kisi-kisinya. Nah, ini mengacu yang terbaru ya, ini kisi-kisi yang terbaru untuk pelaksanaan P3K. Materi pokok apa saja yang harus teman-teman pelajari atau kuasai agar bisa menjawab dengan benar soal-soal yang nanti diberikan pada saat tes CAT. Nah, di sini untuk operator layanan kesehatan sendiri itu ada 21 materi pokok yang harus teman-teman kuasai, di antaranya Permenkes nomor 27 tahun 2017, Permenkes nomor 71 tahun 2015, Permenkes nomor 45 tahun 2014, Undang-Undang nomor 17 tahun 2023, kemudian bentuk pelayanan primer menurut Undang-Undang Kesehatan, ciri Fasienkes utama menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2023, peran dan fungsi BPJS, alur rujukan BPJS, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa baca, ini materinya cukup banyak. Dan kita sudah buatkan modulnya buat teman-teman agar mempermudah belajar ya teman-teman. Dan juga selain dari kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemenpan.RB, oh ya untuk P3K dan SKB itu SKB ya sama ya teman-teman. Untuk kisi-kisinya operator layanan kesehatan. Dan selain dari kisi-kisi dari Kemenpan.RB, kita juga mengacu pada informasi field report yang diberikan oleh teman-teman kita yang telah melaksanakan SKB dan juga P3K di tahun 2024 kemarin. Nah, dari dua referensi ini, kita susunkan materi buat teman-teman seperti ini ya. Di sini ada Permenkes kita sudah rangkumkan buat teman-teman. Ya, silahkan di-pause dan dibaca. Ini adalah salah satunya ya teman-teman dari keseluruhan 21 kisi-kisi yang diberikan. Nah, untuk mendapatkan ini nanti saya akan informasikan, jika teman-teman tertarik nanti saya akan infokan di akhir video. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Nah, dalam video ini kita buat seperti CAT ya. Jadi ala-ala nanti teman-teman akan kita berikan latihan soal. Teman-teman kerjakan, ada batas waktu yang saya berikan, per slide itu 30 detik. Setelah itu akan muncul pembahasan. Dan informasi teman-teman, untuk latihan soal, kita tidak akan bacakan, untuk agar teman-teman terbiasa mengerjakan nanti pada saat CAT. Jadi biar paham maksud dari soal-soal tersebut. Kita mulai dari soal yang pertama, silahkan dikerjakan.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar dan apa yang akan teman-teman dapat ini adalah preview saja materi dan juga latihan soal dari keseluruhan materi yang dan latihan soal yang telah kita susun dan apa saja yang akan teman-teman dapat. Teman-teman akan dapat modul teknis terkait formasi yang teman-teman apply, kemudian modul Mensos One, paket soal dan pembahasan terpisah. Total soal itu lebih dari 900 soal untuk ya membuat peluang soal-soal muncul nanti pada saat SKB nanti atau kompetensi P3K. Nah, formatnya semua ini adalah e-book ya teman-teman, PDF, dan jika tertarik teman-teman bisa order ke WA kami, silakan admin atau linknya ada di deskripsi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman lulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.